Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herkus Nadi, guru informatika dari SMP Negeri 2 Brebes. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran berdasarkan modul ajar hasil diskusi kelompok 9 kelas D, kegiatan bimbingan teknis guru informatika nasional, program Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada video kali ini saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Dalam metode tersebut, anak diharapkan mencari dan menemukan sendiri tujuan pembelajaran dan inti pembelajaran yang dialami. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dari jumlah siswa 26. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa itu? Ridwan. Oh, Rifan Azidan. Gimana dia? Kenapa dia nggak berangkat? Ke Magelang. Oh, alhamdulillah. Acara apa ke Magelang? Menjemput keluarga. Kalian hari ini sehat semua? Sehat. Bahagia nggak? Bahagia. Itu kewajiban ya. Jadi kita di pelajaran informatika wajib bahagia, selalu tersenyum. Baik, hari ini kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan berbagai macam rumus ya, formula yang ada di Microsoft Excel. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu kalian sudah kami minta untuk mencari data ya, mencari data. Terkait apa mencari datanya? Terkait kunjungan wisatawan dari luar negeri ke Indonesia. Kita terjemahkan ya. Kita akan meminta kepada kalian untuk menerjemahkan, mencatat, mendata kunjungan wisatawan dari luar negeri ke Indonesia. Bagaimana bentuknya? Kalian kemarin sudah download? Oke. Kalian kemarin sudah mendownload data kunjungan wisatawan dari mancanegara ke Indonesia? Sudah. Cerdas banget bahasanya. Dari mana websitenya? BPS. Hari ini kalian punya tugas yang kita lakukan bersama-sama, aktivitas berkelompok ya. Nanti kalian membuat kelompoknya maksimal 3 anak dalam satu kelompok. Kita buatlah sebuah laporan detail terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan dari mancanegara ke Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ya. Kemudian data itu akan kita cari datanya terkait dengan jumlah kunjungan, rata-rata kunjungan, dan yang paling banyak kunjungannya dari negara mana dan yang paling sedikit kunjungannya dari negara mana. Perlu diketahui, pembelajaran kita hari ini menggunakan discovery learning. Apa itu? Kalian mencari dan menemukan rumusnya. Kemarin sudah kamu pelajari, hari ini kita cari dan temukan rumusnya. Untuk menentukan jumlah tiap negara kunjungannya seperti apa, kemudian ratanya seperti apa, sampai dengan jumlah yang terbesar dan terkecil. Sudah siap? Kita buat kelompoknya ya. Satu baris, satu buah, kelompok 1,
kelompok, 2 kelompok, kemudian kelompok, dan seterusnya ya. Nanti silakan tentukan ketua kelompoknya untuk melakukan presentasi ya. Tentukan ketua kelompoknya untuk melakukan presentasi. Baik, silakan kelas Excel dibuka, kemudian lembar kerjanya yang sudah kalian buat kemarin silakan dibuka. Kita cari, kita kerjakan bersama-sama rumus untuk yang kita tentukan untuk membuat data jumlah kunjungan nih. Silakan dibuka. Ini adalah data yang sudah kalian dapatkan dari bps.go.id. Ada Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah data itu diperoleh, sudah kalian entry ke dalam database-nya, dalam kolom-kolom masing-masing dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Berikutnya, kita akan melihat menentukan jumlah tiap negara. Ya, kemudian rata-rata tiap negara. Setelah itu juga mencari jumlah kunjungan tiap tahun per negara tersebut. Kita berdasarkan data yang kemarin, informasi yang kemarin sudah kalian pelajari, mencari formula yang paling tepat untuk menentukan jumlah wisatawan dan rata-rata tiap negara. Setelah kalian berdiskusi kemudian menemukan rumusnya, saya minta kalian ada yang maju ke depan untuk menyampaikan kepada temannya terkait dengan apa rumus yang kalian gunakan. Begitu ya? Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Anur Fitri dan teman saya bernama Ida Febriani. Sini kita akan menjelaskan tentang jumlah kunjungan wisatawan. Rumus yang kita gunakan adalah rumus SAM dan data dari tahun 2019 sampai 2023 dikopikan. Rumus yang kita gunakan untuk mencari rata-rata tiap negara adalah average. Ngeblok datanya sama ya? Ya, Mbak Nawal betul ngeblok data sama? Sama kok. Ya. Dan untuk mencari ke bawahnya diklik 2 kali. Mengklik 2 kali berarti mengcopy ya. Mengcopy 2 kali. Di enter dulu Mbak, itu enter, tempatkan di situ, titiknya di 2 kali. Di titiknya Mbak Rahma, klik dulu. Nah, titiknya itu. Nah, oke. Tadi Mbak Rahma dan Mbak Nawal menggunakan 2 kali klik untuk mengcopy ya. Sebetulnya kan bisa kita lakukan dengan titik kemudian ditarik. Karena mengcopy-nya dengan 2 kali klik, maka setiap sel yang membutuhkan data akan tercopy secara otomatis. Nah, padahal data itu tidak kita butuhkan, ya kan? Kita harus hilangkan terlebih dahulu, ya. Saya beri contoh aja di sini alternatif untuk menghapus ya, mengerase data ini, ya. Berarti ini sudah diperoleh jumlah tiap negara, jumlah rata-rata tiap negara. Sudah sesuai dengan kalian? Sudah? Oke, terima kasih Mbak Nawal, terima kasih Mbak Rahma, kalian sudah luar biasa. Beri tepuk tangan untuk mereka. Kembali ke Bapak.
setelah kamu sudah memperoleh jumlah tiap negara, rata-rata tiap negara, kita juga butuh yang namanya data rekapitulasi masing-masing, ya. Rekapitulasi untuk kunjungan tiap tahun di masing-masing negara, kemudian rata-rata kunjungan setiap tahunnya, jumlah terbesar dalam tahun tersebut dan jumlah terkecil dalam tahun tersebut. Kamu sudah mempelajari itu. Sekarang kamu silakan maju ke depan untuk mempraktekkan rumusnya apa sih jumlah kunjungan tiap tahun, kemudian rumusnya apa sih rata-rata kunjungan setiap tahun, dan nilai terbesar dan nilai terkecil. Siapa yang mau? Silakan. Mbak Sheryl, silakan didampingi oleh. Silakan. Nanti memberikan penjelasan. Perkenalkan, nama saya Sheryl Askazari Naifa dan teman saya yang bernama. Dari hasil diskusi kami tadi, pertama, jumlah kunjungan tiap tahun kami menggunakan rumus sum blok dari atas sampai bawah. Rata-rata kunjungan tiap tahun kami menggunakan rumus average blok dari atas sampai bawah. Yang ketiga, kami menggunakan jumlah terbesar tiap tahun kami menggunakan rumus max blok dari atas sampai bawah. Yang keempat, kami menggunakan rumus jumlah yang terkecil tiap tahun menggunakan rumus min blok dari atas sampai bawah. Setelah semuanya sudah menggunakan rumus, blok keempatnya Di blok ya, sama enggak? Pas posisi 4 baris. Hanya 4 baris. Ya. Oke, terus setelah itu tarik sampai ujung sini dan copy. oke. Sudah? Itu udah? Artinya berarti sudah ketemu ya. Perhatikan semuanya, kita sudah mencoba dari kelompoknya Mbak Sheryl sama Mbak siapa? Salma, Salsa, Mbak Salsa ya, sudah mencari rumus kunjungan tiap tahun, ya. Sama? Kalian sama nggak? Nah, kemudian rata kunjungan tiap tahun tadi menggunakan rumus average. Kemudian jumlah terbesar menggunakan maksimal, max ya. Kemudian jumlah terkecil menggunakan min. Sama ya? Baik, terima kasih Mbak Sheryl dan Mbak Salsa, kita beri aplaus yang luar biasa. Oke, perhatikan. Terima kasih. Hari ini kalian sudah mencari sebuah rumus untuk analisa data, ya. Kalian sudah melakukan analisa data terkait dengan jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Rumus analisa data yang kalian gunakan adalah rumus sum, kemudian rumus average, kemudian rumus maksimal, dan rumus minimal.
tentunya masih banyak lagi terkait dengan rumus-rumus yang ada pada analisa data. Saya kira hari ini kalian sudah maksimal dalam belajar dan dalam bekerja untuk menentukan data-data dalam analisa data. Berikutnya kita akan mempelajari ya rumus tentang kontif ya, kontif kemudian kontif S. Nanti kamu silakan dilihat pada buku teks kalian tentang Microsoft Excel khususnya di analisa data. Kita akan mempelajari tentang kontif dan kontif S untuk pertemuan berikutnya. Ya, kontif dan kontif S. Kita akan mempelajari dua hal tersebut. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya dan tetaplah bahagia. Kami akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hasil diskusi kami. Visi kami adalah unggul dalam prestasi, terpuji pada jati diri, responsif gender berbasis teknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.